Kayaknya perlu dipantuin dulu nih. Nasi uduk, nasi ulam. Di Permata ke Pasar Raya. Sambil duduk jawab salam. Semoga semua masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan cakep. Dan 2 kali. Nabi biasanya salamnya 3 kali. Ikut sunnah Nabi boleh tidak? Semoga Allah tambahkan keberkahan, rahmatnya dan keselamatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin mukarramah, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat. Di sini hadir Bapak Lurah kita, Bapak Nurdin Yunus, kemudian Bapak anggota dewan, Bapak Jazuli SD. Salam kenal. Sudah lama sering keliling, saya lihat fotonya, baru ketemu sekarang. Rumahnya dekat kan. Ya, kita doakan biar nanti terpilih lagi sampai nanti jadi anggota dewan di pusat sana dan mengusahakan kesejahteraan kebaikan buat semua. Para pemerintah, kemudian terkhusus Sahibul Duyur Rahman, Ustadz Bapak Samlani, Ibu Sarkiyah SPD, Bapak Ma'in dan Ibu Mu'inah. Mudah-mudahan semua menjadi duyufur rahman, dijadikan haji yang mabrur, sa'inya sa'i maskur, pulang-pulang mendapat predikat haji mabrur yang dijamin masuk surga. Dan seluruh jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di siang hari ini, berjumpa dalam kegiatan yang mulia, acara yang mulia. Semoga Allah muliakan kita semua di dunia ini sampai di akhirat nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya soleh dan soleha, diberikan rezeki yang halas, luas dan barokah, bisa pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah, diberikan istiqamah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khatimah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. 13 hari sebelum beliau wafat, pulang dari syuhada Uhud menangis, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, lima tabki ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasul? Wa inni la astaqi ila ihwani wa ahbabi, aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Sahabat nanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ihwanukum, kan kami juga saudaramu ya Rasul, kekasihmu ya Rasul. Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu, kekasihmu yang kau rindukan, kau menangis karena mereka? Ikhwani wa ahbabil ladina ya'isuna min ba'di, saudaraku kekasih itu mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minuna bi, mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindu. Bapak Ibu rindu tidak dengan Rasulullah? Rindu atau rindu banget? Mau nyampaikan salam rindu ini, maka kita bersalawat bareng-bareng. Mudah-mudahan semua dapat curahan dari rahmat Allah. Setuju salawat bareng-bareng? Mau lagu lama, lagu baru? Baru belum hafal. Lagu lama udah lupa. Kita yang gampang aja deh. Salatullah
salamullah Salatullah salamullah ala yasin Bapak Ibu ayo rajin ayo yang kompak Bapak Ibu ayo rajin ngaji moga-moga bisa naik haji. Ada yang belum haji? Mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji. Amin. Haji yang benar, haji mabrur, tambah sabar dan tambah mabrur. Ada yang makmur, ada yang subur. Yang benar tambah sabar dan tambah syukur. Kata Nabi al-imanu sinfani, iman itu dua perkara, nisbun bisyukri, nisbun bisobri, separuhnya pada kesyukuran, separuhnya pada kesabaran. Ini Bapak Haji Samlani sekeluarga yang mau berangkat ibadah haji bersama istri, orang tua, ini sebagai rasa syukur mengundang kita semuanya, diundang menjadi duyufur rahman, tamu Allah. Mudah-mudahan itu nyiprat sama keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan berkah semua ya. Ada undangan lagi katanya 3 tempat, ustadznya kalah. Saya hari ini juga 3 tempat. Tadi pagi di Kejaksaan di suku, lalu sekarang di sini. Nanti habis ini saya ngajar di kampus. Makanya biasanya pakai jubah, karena pakai gini karena masuk kampus gak cocok pakai jubah. Nanti jam 1:30 saya ngajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir di kampus As-Syukriyah Cipondo. Baik, kita lanjutkan. Jadi iman sinfani, iman dua perkara, nisbun bisyukri, nisbun bisobri, separuhnya pada kesyukuran, separuhnya pada kesabaran. Kita Samlani banyak rezekinya, bersyukur, alhamdulillah. Tapi nggak semuanya orang yang banyak rezeki bisa berangkat haji, betul? Ada nggak orang yang kaya tapi nggak berangkat? Yang daftar belum tentu berangkat, banyak yang sudah daftar nggak dipanggil. Kenapa? Daftarnya ternyata ke first travel. Yang kemarin tuh lo kasus, ada tetangga daftar 2 kali nggak berangkat itu, digondol tuh duitnya. Mudah-mudahan Pak Haji Samlani bentar ini semuanya, amin ya robbal alamin. Kenapa nggak ada panggilan dari depan, nggak dilunasin barangnya? Sudah makasih belum? Udah kan? Tinggal berangkat aja nih. Mudah-mudahan lancar, pulang dengan selamat, membawa predikat haji mabrur ya robbal alamin. Nisbun bisyukri, separuhnya pada kesyukuran. Ini yang pertama, syukuri. Ini bisa berangkat karena nikmat Allah, karena karunia Allah. Karena ada yang sudah punya niat pula, sudah punya tekad, duitnya juga banyak, gak berangkat. Ini kisah nyata. Seorang petani tembakau di Kudus. Dia sekali panen itu dari kurang lebih 8 hektar, separuhnya bisa buat berangkat sekeluarga. Udah lama pengen berniat tapi ditabung-tabung nggak berangkat. Akhirnya diniatkan di separuh, pokoknya separuh buat modal setahun ke depan, separuh nanti kalau panen. Ini yang buat haji nih, sebelah sini yang buat haji, nanti buat berangkat. Rupanya memang yang disiapkan yang buat haji ini yang subur, yang bagus. Insya Allah tahun ini kalau ini saya jual selesai udah lunas, langsung berangkat. Tinggal sepekan mau panen, hujan deras, tembakonya rusak, nggak jadi panen. Ke sawah, nengok lemes, kumat sakitnya. Sudah kumat sakitnya, pulang-pulang ditabrak mobil. Halo, kakinya patah, niatnya pupus, dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ternyata yang nabrak ini tanggung jawab. Sudah Pak, pokoknya seluruh biaya di rumah sakit saya tanggung. Dia seorang pengusaha udang di Gresik.
Bukan masalah itu, saya ini sebenarnya punya niat pengen berangkat haji. Nanti kalau sudah sembuh Pak, saya ajak berangkat. Kalau sudah sembuh saya ajak berangkat. Bukan hanya itu, masalah saya ini punya anak perempuan. Sudah lama, ya sudah lulus, sudah sarjana, tapi belum ada yang menikahi. Kata yang nabrak ini, loh saya ini masih sendiri Pak. Saya ini masih sendiri Pak. Kalau memang panjenengan kerso biar nanti saya lamar. Loh saya ini nggak ada yang buat nanti pesta-pesta. Pokoknya semuanya tinggal beres Pak. Loh berkahnya ditabrak tuh. Bisa berangkat haji, dapat menantu. Makanya yang belum berangkat haji doa supaya biar ketabrak, biar dapat rezeki jatahnya gitu loh, bisa berangkat haji. Minta sama Allah kan memang macam-macam, tadi sudah disebutkan Haji Mansur karena halaman di Gusur, kok kasih ongkos dikasih, Abidin atas biaya dinas. Saya punya teman Haji Marbot, tiap hari motongin rumput, dia bersih-bersih, dia ke kampus, kuliah sampai S3 belum punya rumah. Tapi di waktu itu sholat duhur tiba-tiba diminta KTP-nya. Apa yang terjadi? Dia pun ternyata didaftarkan haji saat itu, Haji Marbot Kokasi. Alhamdulillah. Ada yang haji karena sedekah. Ini kisah nyata ini. Dia kalau ngumpulin duit mungkin seumur hidup tidak akan bisa. Dia cuma seorang tukang becak, sehari penghasilannya 10, 20, 300 itu udah maksimal itu, udah maksimal. Paling-paling biasanya sekitar 100.000, 80.000. Tapi dia punya etikat, setiap hari Jumat saya udah ikhlaskan yang naik becak saya gratis. Setiap Jumat sedekah. Setiap Jumat, bukan sedekah duit, sedekah tenaga. Goes becak. Sampai suatu saat ada menteri dari Jakarta, dia naik becaknya, ini di Surabaya ini. Lalu dia pun pas itu hari Jumat, waktu mau dibayar 20.000, mohon maaf Pak, setiap hari Jumat saya nggak menerima bayaran. Sudah, mohon maaf saya nggak terima, ini sudah saya ikhlaskan. Dikira mah kurang juga, saya tambahin 200.000 tetap nggak diterima. Sampai di kali yang kedua ini menteri naik becak dia nggak mau dibayar juga. Akhirnya dia pun datang ke rumahnya kurang lebih jam 10. Ketika datang ke rumahnya itu udah reot, pendek banget, kalau mau masuk harus nunduk. Ini lebih bagus kan, pendek banget makanya nunduk kalau masuk. Ibunya lagi sholat duha pakai mukena. Akhirnya berdua diminta KTP-nya Haji Plus tahun itu juga. Gara-gara gue sedekah, gue setiap Jumat. Dari mana kita nggak tahu itu. Biaya dari mana? Semua dari Allah. Allah yang manggil, Allah yang berangkatin. Orang desa, ada orang desa, cuman tukang petani bayam tuh, petani bayam. Setiap panen ditabung. Jual bayam, panen ditabung biar berangkat haji. Sudah 5 tahun ditabung nggak berangkat. Akhirnya sawahnya itu dijual berangkat. Alhamdulillah. Nah sawah kan juga harta benda. Kan kadang-kadang begitu, baca surat Yasin sudah, Waqiah belum, sudah juga rupanya yang manjur itu pakai surat tanah. Berangkat. Alhamdulillah. Ini harus prioritas, karena sekarang ini banyak yang salah prioritas. Nikah habis, pestanya 2 miliar. Berangkat haji belum daftar haji, salah besar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ayo cepat-cepat bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, ila taubah, menuju taubat, ila ada'il faraid, untuk menunaikan yang fardu.
sholawat 5 waktu, zakat yang wajib, siam Ramadan, lalu pergi haji ke Baitullah. Sudah ada dana, itu yang pesta-pesta itu nggak wajib, daftarkan dulu yang wajib. Perkara berangkatnya kapan bukan urusan kita, yang penting sudah niat, sudah semakin cepat mudah-mudahan Allah cepat panggil kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya dulu punya kisah, masih sendiri. Saya tinggalkan di masjid 8 tahun waktu jadi mahasiswa dulu. Saya gaji sebulan dari ngajar-ngajar gitu, dari ngajar di musola dulu kan cuma 100.000 tuh sebulan, 150, 300, sekarang udah lumayan. Sekarang ya waktu itu bujangan gitu. Saya dapat 700.000, yang 200.000 buat makan kehidupan sehari-hari, yang 500.000 tabung haji. Saya nggak mau nyicil motor, nyicil mobil sebelum lunas itu biaya haji. Walaupun motornya butut sampai didorong-dorong jamaah, orang apa, tapi akhirnya dimudahkan 3 tahun itu lunas, alhamdulillah. Tahun 2010 saya berangkat dengan rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan semuanya juga bisa berangkat, amin ya robbal alamin. Sekarang sedikit manasnya. Pertama syukuri. Yang berikutnya, ketika sudah berangkat ini dari rumah sampai Makkah sampai pulang lagi, itu selain syukur dalam kolbu kita samani dan keluarga, sabar pangkat 3. Sabar pangkat 3. Sabar. Karena itu ciri haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Kenapa harus sabar? Banyak yang dihadapi, apalagi berangkat suami istri. Oh, itu banyak banget gangguannya. Kadang-kadang suami pulang dari haram, niatnya menuntun istrinya, melihat dari belakang persis sudah digandeng, tak taunya pak itu siapa yang digandeng? Dari belakang kan sama bajunya putih itu, rupanya gandeng istri orang. Oh ya, ini bisa jadi masalah itu. Ini kisah nyata ini. Nanti kalau tawaf nih dimulai, kan orang yang berhaji dimulai pakai pakaian ihram. Nawaitul hajja lillah, aku berniat haji karena Allah. Kalau di awalnya berarti umroh dulu, tapi kalau di akhirnya berarti haji dulu yang gelombang kedua. Saya berniat haji karena Allah. Pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu melambangkan orang hidup. Sesungguhnya dia datang dulu dari Allah tanpa apa-apa, nanti pulang menghadap Allah juga nggak punya apa-apa. Pakaian pun nggak ada kantongnya, seperti kain kafan. Kain kafan kan nggak ada kantongnya, betul? Kain ihram juga nggak ada kantongnya, nggak boleh dijahit. Kenapa kain kafan nggak ada kantongnya? Karena mayit nggak butuh duit. Kenapa disebut kain kafan? Karena nggak tahu pakainya kapan. Kain ihram itu tidak berjahit, melambangkan dia menghadap Allah apa adanya seperti itu, seperti kain kafan. Maka pakai pakaian ihram, ingat mati. Ini semuanya ini kan calon mati, camat semua kan, betul? Tapi saya masih muda Ustaz, muda juga mati. Saya ini sehat Ustaz, sehat juga. Saya kaya Ustaz, kaya juga. Ada nggak yang kaya mati? Ada Bang dari Sulaiman itu kan dulu kan itu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang lagi nyandar, yang nggak nyandar, Bapak Lurah, Ustadz juga. Wah, udah mati. Sama, mudah-mudahan semua husnul khotimah. Berangkat hajinya Ustaz Samlani, ngajinya kita di majelis ini sebagai bekal kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di alam kubur nanti sholat menjaga bagian kepala, siang bagian kanan, zakat bagian kiri, haji ngaji silaturahmi bagian kaki, itu jagain kita sehingga kita selamat dari azab kubur. Amin ya robbal alamin. Setelah bagian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami datang mengikuti panggilanmu, memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Doa-doa talbiyah itu gak ada yang minta dunia atau minta akhirat. Kita hanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, semuanya segala pujian, wa ni'mata, dan nikmat semuanya ya Allah, laka, semuanya milikmu, darimu ya Allah. Kita memuji Allah, niatnya benar, uangnya halal, Allah pun menjawab labbaika laka wa sa'daik, aku sambut engkau dan mudah-mudahan kamu bahagia. Mudah-mudahan inilah yang akan disampaikan Allah kepada keluarga besar Bapak Ustadz Haji Samlani. Amin ya robbal alamin. Masih ada waktu kan? Masih enggak nih? Masih kan masih ada sampai jam 11 maksimal, tadi kasih tahu tadi. Pokoknya jam 11 tadi karena itu makan siang. Halo? Udah lapar belum? Belum. Udah belum? Ini baru talbiyah. Rukun haji belum selesai. Baru ihram. Nah, singkat aja. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ini penting ini. Karena kalau belum tahu kadang-kadang nyari yang longgar. Jadi masuk Ka'bah nyari yang longgar, dia mulai nggak sah. Dimulainya dari Hajar Aswad. Kenapa di situ paling penuh, paling